Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Vicky ya. Oke, kali ini saya akan menyapa untuk anak-anakku yang belum lama ini lulus ya, siswa DPIP Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan yang dulu namanya itu Teknik Gambar Bangunan. Oke, yang baru lulus di tahun ajaran 2019-2020, bertepatan dengan adanya pandemi corona. Ya intinya ambil hikmahnya ya, dalam artian bahwa di tengah kesulitan juga ada kemudahan, dan kita kadang melupakan hal semacam ini. Kalau untuk angkatan kalian kan dimudahkan lulus ya, atau ujian nasional ditiadakan, kemudian ujian praktek ditiadakan. Itulah kemudahan-kemudahan yang juga ada. Nah, cuman sebagai orang yang selalu bersyukur, kita jangan sampai terlena bahwa hal-hal semacam itu juga perlu menjadi evaluasi ya. Terutama kalian yang baru lulus tentu saja harus mulai memandang masa depan ya, masa depan yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Dalam artian begini, di tengah-tengah kesulitan semacam ini, cari kerja juga agak sulit karena memang aktivitas proyek kemudian instansi sebagainya itu juga tidak sama dengan masa sebelum pandemi. Hal yang bisa dilakukan adalah satu, karena memang waktu istirahat di rumah cukup banyak, silahkan belajar ya. Belajar lagi, tingkatkan lagi kemampuan yang sudah didapatkan yang kurang lebih selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun didapat itu disempurnakan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya sebagai guru ya aja merasa belum sempurna, dan kalian juga belum sempurna maksimal mendapatkan ilmu yang ada, karena terbentur istilahnya kendala-kendala yang ada di lapangan semacam itu, dievaluasi. Saya pernah mengatakan bahwa minimal itu kalau kalian sebagai drafter itu paling tidak kan bisa gambar 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian ya ada kemampuan tambahan seperti estimator kan harus bisa menghitung dan lain-lain. Nah, 3 ini paling tidak disempurnakan. Saya minta untuk disempurnakan untuk bekal kalian sendiri. Jadi bekalnya itu apa? Mental. Kalau mental jangan khawatir. SMK 2 oke, apalagi DPIP, kita punya kualitas, jangan merasa minder. Insya Allah bisa, walaupun kalian mungkin merasa saya kemampuan hanya 50%, jangan khawatir nanti di lapangan bisa. Jadi jangan khawatir. Mental harus siap dulu. Yang kedua adalah kemampuan. Nah, kemampuan harus siap. Makanya dievaluasi lagi dan disempurnakan. Sekarang ada masa di rumah, belajar lagi ya loh. Belajar gambarnya disempurnakan lagi, 2 dimensi, 3 dimensi disempurnakan, menghitung RAB disempurnakan. 2 ini bekal awal ya. Kemudian juga secara aplikasi, kalau orang mau kerja itu kan dia harus melamar pekerjaan misalnya, atau yang ditawarkan pekerjaan, apa yang harus disiapkan, itu harus sudah disiapkan sejak awal. Foto, kalau memang ijazah nanti sudah keluar ya disiapkan, jasa SKL, raport, kemudian lampiran-lampiran yang lain, punya sertifikat apa siapkan ya, kemudian punya keterampilan-keterampilan yang didokumentasikan disiapkan ya. Langsung di scan ya, foto, kemudian surat-surat apa di scan, jadi nanti suatu saat ada lowongan pekerjaan itu sudah ready ya. Karena sekarang apalagi dalam masa pandemi mungkin bisa aja perekrutan lewat online gitu. Coba tunjukkan portofolio hasil karyamu. Nah, kamu sudah siap, langsung buka file ya kan, gambar 2 dimensi sudah ada, contoh 3 dimensi sudah ada ya, RAP sudah ada, langsung send, kirim, selesai. Lanjutnya interview, kamu mental siap, kompetensi siap, maka kamu bisa menjawab dengan baik. Mau dites online siap gitu,
Karena kadang bisa tes online hari ini kasih salah satu contoh job pekerjaan harus selesai besok dan dikirimkan. Kamu mental dan kompetensi sudah siap, maka bisa menyelesaikan dengan baik. Karena sekarang yang dicari ya semacam itu, orang yang siap, yang responsif dengan cepat, ya semacam itu. Jadi saya mengingatkan kembali untuk anak-anakku yang baru lulus di masa semacam ini, harus cerdas, ya, harus cerdas mengeksplorasikan kondisi, jangan berlena, ya, intinya semacam itu. Belajar lagi. Saya saja di rumah sebagai keluarga juga belajar, teman-teman guru juga sama. Kita selalu mengembangkan diri, maka alangkah tidak tepatnya kalau kalian yang masih di rumah saja juga tidak mengembangkan diri. Yang sambil mungkin yang berpikir nanti saya itu mau kerja apa mau kuliah. Nah, sebagai saran saja atau pandangan yang sudah pernah saya sampaikan, kuliah itu butuh biaya. Jadi lihat kondisi orang tua dulu. Lihat kondisi orang tua. Kalau orang tua mampu, cukup dan bisa menguliahkan, silakan ambil kesempatan, jangan ditunda. Orang tuanya mampu kok malah tidak mau kuliah, nah itu kan kurang pas. Ya syukur-syukur juga itu sebagai ladang ibadah orang tua untuk bisa menyekolahkan anak. Jadi kalau ada peluang, ada kesempatan baik ekonomi, bisa kuliah, langsung kuliah. Bagaimana dengan yang keluarganya pas-pasan atau mungkin tidak bisa menguliahkan pada saat ini? Tidak apa-apa kerja ya, karena memang SMK itu memang disiapkan untuk kerja ya. Jadi jangan khawatir. Untuk itulah maka ya jangan khawatir. Kompetensinya dikuatkan, mental dikuatkan, semuanya disempurnakan lagi. Jangan khawatir. Kakak kelas kalian yang sudah lulus, mereka banyak yang mungkin 1 tahun baru kuliah, kemudian sambil kerja, 1 tahun 2 tahun kuliah baru kerja, itu juga banyak. Bahkan ada yang 1 tahun 2 tahun itu langsung nikah. Nah itu lebih sukses lagi dia. Berarti dia sudah merasa cukup dan ya mantap secara finansial maupun mental. Sah-sah saja tidak masalah. Nah, tapi jangan asal ya, jangan asal nikah. Nah, silakan kalau sudah siap mental dan sebagainya, nah, silahkan ya, mau kerja, mau kuliah, mau nikah, tidak masalah. Sambil kerja yang jelas harus kerja, karena memang kebutuhan, apalagi nikah ya harus kerja dulu. Nah, semacam itu. Nah, untuk siswaku silahkan mulai mengevaluasi, gunakan waktu sekarang sebaik ya. Jangan merasa bahwa angkatan kalian itu angkatan yang kurang salah, justru kalian diuji untuk secara kompetensi dan mentalnya itu. Maka saya mengingatkan kembali sehingga nanti saatnya tiba harus terjun, ikan bahwa kalian itu memang luar biasa, apalagi SMK 2 Kendal ya, itu sudah terbukti hebat ya, apalagi sudah DPIB ya, desain pemodelan dan informasi bangunan. Alumninya rata-rata kerja, kuliah juga oke. Banyak yang berwirausaha, jadi karyawan yang baik juga ada, jadi dokter juga ada ya. Jadi peluang sangat terbuka, jadi optimis saja, jangan sampai ya, menjadi orang yang tidak istilahnya punya visi misi ke depan punya seperti itu. Nah ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Jangan khawatir, kami Bapak Ibu selalu welcome untuk sharing pengetahuan. Suatu saat mungkin kalian yang datang ke kami, Pak saya punya pengetahuan ingin sharing, bisa Pak? Oke, kami siap terima. Mungkin kalian dapat ilmu baru, kita siap untuk berdiskusi, sharing bareng dan berbagi. Karena saya itu ya, jangan khawatir. SMK 2 Kendal, DPIB, pintu kita terbuka. Silakan datang ke sekolah, main ya, silaturahim, karena kita kan tidak bisa yang datang kalian di kota-kota lain. Kalian pulang silakan main ke SMK 2 Kendal, masuk ke kompetensi kalian DPIB, ketemu dengan kita. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat selalu dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.